Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prasetyo Ali dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM akhirnya 09. Di sini saya ingin menjelaskan analisis dari eh, analisis data menggunakan library NumPy. Tuh. Jadi sebenarnya datanya sudah ada dari sini. Ini dua pertanyaan utama untuk mengurutkan data berdasarkan variabel X dulu sama analisis datanya pakai NumPy. Nah, ini saya ada di nomor 9 dan ini adalah data yang disediakan untuk saya. Jadi saya copy paste semuanya ke dalam program. Sebenarnya bisa menggunakan Pandas, semacam library juga dari Python, tapi belum belajar ke sana. Jadi saya memaksimalkan implementasi yang sudah dipelajari gitu. Pandas ini juga sebenarnya berfungsi buat sangat efektif buat tipe data yang besar ya, big data dan semacamnya. Tapi karena di sini kita kebetulan juga datanya kecil dan belum sampai sana, jadi saya copy paste aja. Jadi data yang ada di sini, data X, ini saya copy paste ke dalam sini semua dengan variabel data underscore X. Oh ya, dan ini import NumPy-nya juga sudah di import NumPy juga sudah ini NP biar lebih gampang aja. Jadi function library ini cuma NP aja biar gampang. Terus ini matplotlib ini tuh buat apa sih grafiknya. Jadi untuk memvisualisasikan grafik tersebut kita pakai ini. Itu. Nah, ini ASPLT itu biar lebih singkat aja. Biar lebih gampang dipakai. Nah, kita storein dulu data-data yang mau kita ini ke dalam sebuah variabel yang mau kita analisis atau mungkin sortir dan seterusnya. Ini matiin dulu. Oke, matiin. Nah, jadi ini dimasukin dulu datanya ke dalam variabel data X dan data underscore Y juga gitu. Mulai dari 2,161 dan seterusnya. Oh ya, untuk format yang dipakai dalam pengangkaan desimal di sini itu Python pakainya tuh titik bukan koma. Ya, koma itu buat pemisah antar nilai value gitu. Jadi pakainya titik sebagai standar interaksional bukan koma. Seterusnya, nah ini biar gampang data X ini kita pakai kan kita mau pakai fungsi ini ya, fungsi array. Jadi data ini yang ini kita kita kasih variabel baru lagi terus ditumpuk sama function array tersebut. Jadi data X sama data Y yang ada di atas ini itu ditumpuk sama function ini gitu. Nah, habis itu ini apa sih hasil dari soal sebenarnya apa ya? Ini sudah di strukturalisir semacam itu. Lebih gampang. Nah, ini kan dari pertanyaan pertama buat diurutkan berdasarkan variabel X terlebih dahulu. Jadi ini diurutin dulu nih. Jadi ini sebenarnya belum dipelajari secara detail di matkul yang udah terlampau di matkul ini, tapi karena ada perintahnya jadi saya buat jadi shorted ini cuma variabel aja. Nah, ini fungsinya. Jadi sort ini itu fungsinya buat ngesort bahasa Indonesia apa ya? Ngeurutin data tersebut gitu loh. Jadi NPX ini kan udah di convert jadi array. Sebenarnya nggak usah pakai ini nggak apa-apa, tapi ya biar kelihatan rapi lah. Uh, nah, habis itu ini apa sih namanya? Jadi ini NPX-nya ini kita urutin dulu. Jadi nggak dari dua, tapi dari uh, angka yang paling kecil baru angka yang paling besar gitu. Nah, ini tuh dipakai tuh kita lompat jauh sedikit ke depan terbalik lagi. Ini tuh kenapa dibikin lagi apa sih namanya variabelnya? Kan soalnya ke depannya ini nih. Ke depannya mau ngitung ini kan di soal kedua ngitung eh, apapun itu pakai library nanti mau mean, median dan lain-lain macamnya gitu. Nah, lanjut. Jadi balik lagi. Nah, ini tuh buat nge-sort, ngurutin angkanya. Nah, terus ini kita bikin variabel lagi. Jadi ini kita tarik lagi
Ini jadi kan udah ada ini nih, kita udah punya array ini nih. Biar lebih gampang, array-nya udah punya dua nih, satu dua. Nah, habis itu kita bikin variabel lagi. Nah, variabel ini tuh nilai array sebelumnya, tapi yang udah di sort, yang udah diurutin. Nah, makanya dibikin variabel lagi, dipisah biar terstruktur, biar lebih enak dilihatnya. Nah, habis itu ini tuh apa namanya? Ini diambil dari sini, dari variabel parent array-nya. Habis itu ini function-nya, ini function buat ngesortnya gitu. Ini function yang di sini terus ke art sort ini. Jadi ini variabel narik ke function yang ini begitu. Soalnya kalau habis variabel itu nggak bisa langsung ditaruh function. Makanya variabel itu tuh ngambil ke variabel yang ada functionnya. Begitulah kurang lebih. Agak panjang buat dijelasin. Oh iya. Nah, terus lanjut. Nah, ini nih cuma print. Jadi ini nih ngeprint X-sortnya. Jadi ini urutannya nih. Ini urutan X sama ini urutan Y. Jadi kan ngurut dari X sama Y. Nah, jadi dari angka yang terkecil ke yang terbesar itu diurutin dengan ini, dengan function yang ini begitu. Oke, kita run dulu buat ngeliat. Ini nanti dulu. Nah, ini ada di sini. Dari sini. Nah, ini udah diurut nih. Jadi dari 024, 0404, 0607 dan seterusnya ini udah diurutin dari yang terkecil, begitupun dengan yang ini gitu. Dari 25 sampai 28 itu ini mengikuti enggak, ini mengikuti X-nya. Yeah. Dan seterusnya gitu. Jadi diurutin. Nah, terus ini kali 30 itu maksudnya apa? Sebentar. Oh, enggak ding, ini. Oh, berarti ini mengikuti ininya. Jadi kalau di Oh, ngerti ngerti ngerti. Jadi bukan diurutin dari paling kecil juga ini si Y ini. Memang ada variabel yang diurutin dari paling kecil juga, tapi itu dihitung nggak masuk hitungan ininya. Hitungan mean, median dan seterusnya. Jadi di sini tuh kalau median bisa, tapi kan kalau mean X doang ya nggak bisa. Soalnya kan Y-nya tuh ngikutin ke X-nya. Jadi urutannya kalau misalnya diurutin lagi X-nya, Y-nya tetap ngacak gitu. Soalnya kan yang diurutin tuh X-nya doang. Gitu. Nah, terus oke, ini sudah clear. Nah, ini jadi ini urutannya. Nah, ini ikutin ya. Jadi 024 ini kan ada 024, itu harus ngikutin 25. Mana 024, 024. Mana 024? Nah, ini 04 25. Terus ini ada 0404, 0404. Nah, ini 11,9, 11,9 dan seterusnya gitu. Itu juga 48, 47, 47, 747, 20,5 dan seterusnya. Nah, ini udah clear berarti yang di sorted ini. Sekarang lanjut ke analisis nampinya. Nah, ini kan masih sortednya, masih soal pertama nih. Soal pertama berarti clear yang ini yang udah diurutin. Sekarang ke analisisnya. Analisisnya itu ada di sini. Udah saya pisahin pakai komen biar bantu penjelasan juga dan lebih mudah dilihat. Udah dirapi juga. Nah, jadi di sini ada main x ini variabel bikin aja. Nah, habis itu nih np main, np kan diambil dari import di atas nih, dari perseres yang ambil dari nampi juga, jadi cuma us-nya aja. Nah, habis itu mean ini function, habis itu ini x sorted. Jadi diambil nih dari sini x sorted-nya, diambil ditaruh ke mana tadi deh. Nah, sini. Taruh ke sini. Nah, ini ambil rata-ratanya. Terus ini median, ngambil nilai tengah. Jadi y sorted yang ada di sini, itu nilai tengahnya berapa gitu, diambil. Terus stddef ini std itu kalau nggak salah apa ya? Standar apa gitu. Nah, habis itu ini functionnya. Nah, ini dari X-nya nih. Kan dari apa variable X. Diambil dari X-nya, terus di print out nanti di bawah. Dan seterusnya. Habis itu ini var, berarti apa nih? Variasi. Variasi. Ini variasi dari Y. Nah, habis itu ini max value. Max value itu berarti value yang paling tinggi, maksimum. Kalau di sini, kalau di X ya, X ini kan max val dari X kan, ini Y nih. Oh, dari Y. Berarti max value dari Y itu ada di sinilah. Berapa? 35 ya?
442, enggak, ini nggak ada 42, ada 48. Berarti harusnya max value-nya ini nih 48 nih, soalnya nggak dengan begitu dari ini kan. Enggak 49. Ini max value-nya sini 49. Nah, jadi ANP max function ini ambil dari Y sort atau dari Y yang udah diurutkan. Dan bakal diambil. Nah, ini minimal juga, ini yang paling kecil daripada data-data di sini gitu. Nah, habis itu nih sum itu penjumlahan kayak di Excel pada umumnya sum sering digunakan. Nah, ini dari X-nya. Jadi semua ini dijumlahkan jadinya ini. Jadinya ini. Aduh, 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 aduh. Nah, itu. Nah, habis itu korelasi. Korelasi itu correlation tuh dari ini kan scatter ya. Iya, iya, ini nih functionnya pakai core OF. Ini dari X sorted sama Y sorted gitu. Nah, habis itu ini printnya tadi yang rata-rata diambil variabel ini di print. Nah, ini 3F tuh apa sih namanya? Tambahannya apa ya? Lupa ya. Nah, habis itu median Y, nah ini nilai tengahnya, ini standar deviasinya, terus ini variansi, terus ini nilai tingginya, habis itu ini nilai tingginya, habis itu ini nilai terendahnya, ya ini kan min, NP min, ini sum berarti NP sum ini sama apa korelasinya itu, korelasi ada di sini nih, korelasi minus berarti hampir nggak ada korelasinya atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, habis itu ini sekarang grafiknya. Ini grafik dari Matplotlib, masih di soal nomor 2, tapi ini soal grafiknya. Nah, ini figur buat ini apa sih namanya? Nah, ini nih. Ini layer pertama, apa sih kanvasnya? Kanvasnya. Nah, gitu. Ini ukurannya. Ini cuma ukuran 12 kali 10 itu pixel ya, 12 kali 9 pixel. Apa ini namanya? 12 kali 10 ukurannya pokoknya. Grafik. Nah, ini yang pertama nih, scatter. Nah, ini yang scatter. Saya satu jadi 4. Nah, scatter ini pakai, kan ini PLT dari import yang di atas nih. Import yang di atas. Ini dari Matplotlib. Import yang di atas ke sini. Mana tadi scatter? Nah, yang ini. Ini scatter. Subplotnya itu 221 kalau nggak salah. Ini tuh ya baris, kolom sama gambar. Jadi ini koordinat gambarnya, ini koordinat dari 221. Nah, habis itu ini pakai function scatter soalnya. Kita pakai yang scatter dulu, kita masukin variabel X sorted yang udah ada, Y sorted, terus ini warna biar membedakan aja. Nah, ini marker. Marker buat di sininya. Jadi ini sebenarnya bisa diubah-ubah. Gitu. Bisa pakai kotak, bisa pakai apalah, bisa pakai X bahkan seterusnya. Nah, ini title di judulnya, judul di atas sini. Nah, habis itu ini variabel X, ini variabel Y, ini variabel X, variabel Y gitu. Nah, habis itu ada line untuk penjelasannya nanti. Oh, penjelasan dulu deh. Nah, untuk scatter sebelum ke line ya. Scatter ini menghitung korelasi. Jadi kalau misalnya datanya ada banyak di suatu titik ketemu, misalnya di sini ada banyak, nah itu berarti ada korelasi di data tersebut gitu. Nah, tapi kan ini mencar-mencar semua. Makanya tadi pas dihitung korelasinya tuh minus 0,021, hampir nggak ada sama sekali korelasinya. Karena datanya mencar-mencar gitu. Jadi ini ada di 20,5 kan ya? Ya. 20,5 di 0,3 sekian di Y-nya nih. Y yang 20,5 mana? Y 20,5 di sini nggak sih? Bukan ini. 20, nih 20,5 di 0,7 sekian gitu. Nah, ini 20,5 di 0,747. Ini 0,747. Hampir 0,1 tapi nggak nyampe. Terus di 10, ini 11,9 kalau salah, ini 11,9 berarti di 1,47, ini udah lebih dari 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, ini karena datanya nggak ada korelasi jadi mencar. Kebalik, karena ini mencar jadi nggak ada korelasinya begitu. Nah, lanjut ke line. Nah, ini soal yang lain. Apa sih grafik line? Ini balik lagi pakai function subplot ini buat koordinat dari letak
grafiknya yang ada di dalam kanvas. Koordinatnya ada di sini 222. Nah, habis itu ini plotnya ini sama kayak tadi. Nah, ini cuma beda warna sama ini line style-nya aja. Markernya saya pakai titik biar lebih kelihatan. Kalau nggak ada marker kayak kurang aja gitu kelihatannya. Nah, habis itu ini title-nya, ini judulnya, ini label buat X, ini label buat Y. Ini grid-nya ada berlebihan. Sebenarnya bisa nggak dihilangin grid-nya, tapi nggak enak kalau nggak ada grid kan namanya juga. Ini nggak ada grid nih. Ini enak kalau ada grid. Ntar saya tambahin. Line style, marker, tadi udah. Oke, nah ini gampangnya ya seperti ini lah. Kalau ini cuma apa sih bukan hubungan, naik turunnya ini mah lebih ke bukan ngeliat korelasi gitu. Nah di sini tuh di 20,5 ada di ini Y 20,5 ada di X 0,747, habis itu Y 11,9 ada di 1,7 1, berapa tadi tuh 11,9 ada di ada di sini bukan ini iya nggak sih nah 11,9 ada di ya 0,4 pasti di sini masih tengah-tengah atau kurang dan seterusnya. Terus ini berarti di Y sekitar di Y 50 tak enggak Y yang 49,9 berarti ada di sini ya 0,871 0,871 iya nih di sekitaran sini benar-benar datanya udah pas udah mirroring banget dari uh, array yang udah kita masukin datanya ke dalam kode gitu. Sekarang kita lanjut ke bar chart. Mirip sebenarnya hampir nggak ada bedanya sama line itu kan dasarnya ngitung timeline ya. Jadi X itu sebagai time, Y itu sebagai value. Itu sebenarnya kayak gitu. Tapi karena nggak ada, kita cuma X dan Y aja. Jadi semuanya bisa dipakai universal. Nah, habis itu ini variabel X dan Y di bar chart. Ini sebenarnya sama kayak tadi di 20,5 0,24, terus di 11,9 0404. Terus di ini sekitar 48 berapa tuh tadi? 48,5 ya. 48,5 dari 607 nih, 07 dan seterusnya. Di bar chart itu ngitung periodik gitu. Kalau scatter korelasi, kalau line dia ngitung time, iya ya, kualitas pada waktu tertentu, habis itu kualitas atau kuantitas pada waktu tertentu, bar itu untuk periodik periode tertentu yang dihitung. Kalau sekarang terakhir histogram ada di sini. Sama aja cara bikinnya ini kan koordinatnya 223, nah ini koordinat histogram 224 4 ada di bawah. Karena ini 3, ini 4, ini 2, ini 1. Nah, ini koordinatnya, ini posisi yang ada di kanvas. Nah, habis itu ini hist, habis itu ini ada ini Y sorted bin 5, ini warnanya purple, ini alpha, ini buat apa ya? Oh, ini buat kalau nggak salah ini nih, yang pinggir-pinggir ini ada gini apa sih stroke kalau di desain. Nah, ini edge colornya black gitu. Nah, ini ini title, ini X label, ini apa sih nama Y labelnya. Jadi tinggal di apa sih namanya? Ini X label variabel ini bakal masuk ke sini. Terus ini Y label bakal masuk ke sini gitu. Nah, ini cuma ya judulnya. Tuh. Dijelasin lagi. Nah, kalau histogram tuh aduh. Kalau histogram itu dia range dari apa sih berarti ini dari 1 sampai ke berapa nih 11,9. Enggak, Deng. Enggak ada 1. Dari yang paling kecil tuh apa berarti? Dari 0,24 sampai 11,9 semacam itu. X kan ya. Sampai ya variable S betul. Oh, ini Y-nya, ini Y-nya. Y-nya nggak ada urutannya. Coba kita print ulang dulu aja. Ini yang Y. Kan tadi kita baru bikin ini ya. Kita baru bikin X sort-nya ya. Mana sih ini Y sort Nah,
ini kita baru bikin dari ininya kan, dari itunya, dari X kita baru absorb dari X-nya, kita bisa bikin sama Y-nya juga. Kita matiin dulu dengan cara sebentar saya lihat dulu, tinggal kasih persennya di Y kan. Tapi kalau misalnya ikut di apa sih namanya, kalau misalkan functionnya kasih ini jadi nggak berurutan gitu, jadi 2,5 nggak di sini. Tapi saya cuma pengen lihat ini doang sih, ntar dihapus lagi, ntar gampang-gampang. Saya cuma pengen lihat urutannya dari yang tersebut. Nah ini dia. Nah ini harusnya enggak, saya nggak butuh ini. Nah saya butuh, nah ini kan dari 1,5 sampai 11,9 sekian. Oke, dari 11,9 sekian ini kita ituin lagi 1,5 sampai, ya ini ada nih datasnya, 1,5 sampai 11 sekian itu nilainya sekitar ini ada 4 gitu di meannya, kalau nggak salah ingat ya, di meannya, jadi di rata-rata itu sekitar. Nah habis itu dari 11, dari 12 sampai 20 sekian nilai X nya, frekuensinya. Iya berarti bukan mean ya, tapi frekuensinya, berarti frekuensinya ada di sini sekitaran 5. Begitupun 21, 22 sekian sampai 30 sekian dia ada di 5 juga. Dari 31, 32 sampai 40 sekian dia ada di 6 kurang. Nah, habis itu dari 41 sekian sampai 50 itu nilainya ada di 5 juga gitu. Jadi histogram, pada dasarnya histogram itu ngitung frekuensi dari suatu periodik atau apa sih namanya, jenis tertentu gitu. Entah entah waktu, atau bahkan hampir mirip korelasi. Jadi gini, sebagai contoh, kalau misalnya korelasinya ada banyak di tengah, maksudnya di scatternya ada banyak ngumpul di tengah sehingga korelasinya terbentuk, maka histogram ini juga akan mengikuti hal yang sama. Jadi di tengah itu bakal menumpuk datanya ke atas gitu. Tapi karena di sini nggak ada korelasinya, histogram jadi hampir rata ke seluruh periode itu. Nah, kayak sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan dari program ini, analisis data menggunakan library NumPy. Ya, tidak ada lagi yang, ya saya rasa sudah cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.